Tanyakan lagi, kok denger-denger Mas Ramadan jadi pelatih Singapura? Nah, kan pasti orang bertanya, kok bisa ya orang Indonesia pelatih di Singapura. Nah, pasti bertanya, pasti aduh, kenapa ya kok? Kenapa kok? Alasan apa yang membuat dan jalurnya gimana? Kan pasti kan itu gimana Mas Ramadan? Kita mulai bicara dari dasar aja ya. Kalau kita baik sama orang, nanti orang itu baik sama kita. Itu prinsip dasar. Sebelum melangkah ke cerita selanjutnya, itu saya cerita ke dasar manusia aja dulu. Monggo. Nah, kebetulan Yudi ini kan teman saya dari Bekasi nih. Ini sebenarnya kolega juga, dia juara juga si Yudi. Nanti kita tayangkan fotonya Yudi. Yudi. Ya. Nah, kebetulan waktu itu mau ke Bromo gitu loh. Sama Bang Eldiansa. Nah, waktu nanti itu tayangkan kebetulan dia mau ke Jawa Timur tapi gak punya partner di Jawa Timur. Ya. Tiba-tiba call saya, Don, boleh jemput saya nggak? Di mana? Gitu. Di Terminal Bungurasi waktu itu. Ya, Surabaya. Akhirnya saya jemput, tidur di rumah. Lepas itu dia balik. Saya pun nggak ada pikiran untuk balas apa tuh. Biar orang ini nanti pamrih atau apa, saya nggak ada maksud seperti itu. Bantu teman. Ya. Ada suatu momen ketika saya mungkin sudah nggak lupa ya kejadian itu tadi. Terus ada suatu momen tiba-tiba Yudi telepon saya, kamu mau nggak ngelatih di sini? Ceritanya itu seperti itu. Gitu. Ceritanya seperti itu. Iya. Oh, Mas Yudi langsung nawarin seperti itu. Kamu mau nggak? Sebetulnya bukan pelatih dulu, sparring partner. Sparring partner itu menemani atlet berlatih gitu. Berarti lebih ke nanti kalau ada program sparring, ya kita sparring, terus bantu lah. Terus akhirnya perjalanan waktu mungkin dilihat dari cara kinerja dan lain-lain. Bos saya namanya Mr. Syalauddin itu mungkin memberi kepercayaan kepada saya gitu. Itu awalnya. Tahun berapa? Itu sekitar 2016-2017 lah. Itu saya di Singapura udah 4 tahun loh. 4 tahun jadi pelatih Singapura ya, betul. Jadi cerita awalnya seperti cerita awalnya itu seperti itu. Jadi baik sama semua orang lah. Berarti kita nggak tahu nanti kebaikan mana yang akan menolong kita. Seperti itu teman-teman. Jadi karena awal kenal dengan Mas Yudi, Bang Eldi juga ya. Bang Eldiansa. Ya akhirnya ditarik ke Singapura itu. Iya. Jadi Coach Ramadan. Jadi namanya ganti Coach Ramadan. Jadi dulu atlet Mas Ramadan, sekarang jadi Coach Ramadan. Monggo sekarang ngobrol santai. Ini enak. Oke. Apa ya? Banyak yang tanya tentang Mas Ramadan, Coach Ramadan. Mungkin tips buat atlet muda lah. Kadang kan kondisi sekarang kan atlet kadang kan ya kan Mas Ramadan kan pengalaman banyak, mungkin dulu dari kalah kan sempet jatuh, mentalnya down lah, sempet lah. Cara membangkitkan semangat lagi sampai kan pasti banyak kan atlet yang udah kalah sekali tengser tetap ya. Jadi kita harus punya role atau punya figur yang jadikan kita motivasi. Gitu caranya. Ya, jadi satu misal kita punya figur siapa yang kita contoh. Tapi kita nggak boleh jadi orang itu. Jadi kita ambil cuman motivasinya aja. Biar untuk mencapai ke sana tetap latihan, tapi kita harus punya figur satu. Siapa yang akan kita jadikan role model. Tapi kalau saya, role model saya bapak saya. Terus dipoles sama pelatih-pelatih Semanor, pelatih Jawa Timur, pelatih Indonesia. Akhirnya ya banyak lah. Role model saya sebetulnya bukan pada atlet, justru pada pelatih sebetulnya. Gitu. Kepada bapak saya, Mas Biari, pelatih Semanor itu ya. Terus Mas Yatno, Mas Karyono. Mas Yatno Jabar ya. Itu panutan lah. Berarti lebih ke semuanya saya ambil ilmunya, saya serap, terus saya
simpan jadi satu memori lah. Itu yang jadi motivasi saya untuk tetap berlatih. Itu sebagai kebutuhan sebetulnya, bukan kewajiban. Ya. Jadi melihat figur, harus melihat figur ya mas. Ya, contoh harus punya figur. Iya. Jadi pelatihan itu pada kebutuhan, bukan kewajiban. Ya. Kalau kewajiban nanti kita jatuhnya pada tekanan. Jadi Kita nggak harus enjoy ya. melakukan. Tapi kalau kebutuhan seperti makan, kalau saya nggak makan lapar. Sama dengan kalau kita nggak latihan ya, nanti konsekuensinya itu di pertandingan gitu. Oh gitu ya. Jadi teman-teman biar semangat lagi harus punya figur ya, Harus punya yang diidolakan. Ya. Kita mungkin contoh kalau Mas Coach Ramadan ini figurnya bapaknya, jadi dia melihat figur bapaknya akhirnya termotivasi untuk Betul. bangkit sekali. Ya. Oke. Terus mungkin itu Coach kan banyak atlet ya, banyak atlet itu mengatasi cedera itu seperti apa sih? Contoh mungkin kadang atlet kan memaksakan, itu perlu nggak sih? Jadi mengatasi kecederaan atlet kan ini sebagai coach ya. Contoh atlet pertanding pertama mungkin kesleo atau patah, nah itu gimana coach? Atau harus dipertandingkan lagi nggak sih kayak gitu? Ya sebetulnya di dunia olahraga dan di dunia pendidikan olahraga itu sebetulnya ada namanya recovery. Jadi dilihat dari tingkat cederanya. Jadi kalau ada tingkat cederanya, usahakan kalau di Singapura itu ditangani langsung oleh medis kan gitu. Oh gitu. Jadi dia ada konsultasi dengan pihak atau manajemen sana Ya. tingkat cederanya serius apa enggak. Tapi penanganannya harus betul. Terus kalau memang ada fracture, mending MRA atau scan lah. Oh gitu. Ya, karena itu nanti dampaknya ke depan, bukan hari itu juga. Memang kalau kita masih kuat hari itu, tapi kalau nanti tambah parah itu yang kedepannya nggak bisa ditarik lagi untuk latihan. Oh iya. Berarti memang kalau atlet keadaan mungkin cedera dalam pertandingan ya kita tanya dokter dulu ya berarti ya. Dokter, ya. Bisa dilanjutkan atau tidak? Betul. Seperti itu. Oke, berarti kalau coach ini dulu masa jadi atlet cedera apa yang dirasakan atau mungkin Ya banyak lah. Mungkin semua pesilat akan mengalami hal yang sama ya. Benturan pada muka, terus tangan bengkak. Kebetulan saya dulu pernah sparring waktu itu sama partner saya di Shanghai China gitu, sama Pranoto itu. oh ya. Waktu sparring kena sikut dia. Wah. Jadi langsung bengkak sini bengkak. Patah nggak itu? Ya ada cuman bengkak aja, terus ini bengkak besar gitu. Cuman waktu itu memang mindset saya harus terus gitu. Karena cuma sparring gitu. Iya. Berarti Ternyata ya memang agak bahaya gitu. Dekat saraf mata gitu. oh gitu. Tadi cedera yang menurut Mas Ramadan yang paling parah itu ya? Satu itu, kedua itu waktu kena dengkul. Apa dengkul ini? Lutut. Kena lutut. Saya udah lupa. Oke. Kena lutut si kembar itu, Asad nih. Oh, Koko Tego Tego, di sparring atau gimana? di Kejurnas Dewasa Jawa Timur waktu itu. Kejurnas Dewasa Jawa Timur. Kena lutut di muka. Di Kemaluan. alat vital ya. Kemaluan. Oh itu wah bahaya paling sekali sakit ya. sebetulnya. Ya, berarti jadi Tapi itu sebetulnya kawan baik saya juga. Koko iya. Tego itu. Jadi sebenarnya ya wajar ya Mas ya coach ya. Jadi memang atlet full itu body contact ya, resikonya itu tadi. Makanya persiapan untuk safety, satu mungkin boleh pakai shin guard atau knee guard, sama pakai decker ankle, terus tangan sini. Jadi mesti kena safety lah. Apalagi yang masih muda itu mesti harus kena jaga, nggak boleh menyombongkan diri saya masih kuat. Itu bukan di situ sebetulnya takarannya, tapi kedepannya 10 tahun atau 20 tahun ke depan itu nanti akan terasa gitu.
Berarti kerasanya nanti. Nanti. Oh, berarti bukan seakan-akan kayak aku masih kuat, masih Ya. loh. Gitu. Kadang kan ada atlet yang seperti itu, Mas. Ya, itu nggak boleh sebetulnya. Nggak Mesti boleh. kena safety. Meskipun kita full body contact, kita harus tetap safety itu. Safety-nya harus teman-teman. Jadi jangan sampai kita meremehkan ya, Mas, ya. Meremehkan masih muat, masih itu nanti efeknya nanti hari tuanya. Betul. Gini-gini Hari jadi tuanya nanti yang susah nanti. bisa. Oke. Mungkin cukup Mas Ramadan. Boleh. Nanti kalau ada pertanyaan yang kurang kayak tanyakan di Coach Ramadan, silakan komen, tanya apa, ya seperti apalah. Oh ya, Mas Ramadan sekarang kegiatan masih kan pandemi ini gimana? Ya untuk pandemi ini saya off 4 bulan ya. Jadi karena memang ini musibah dunia. Iya, musibah Jadi kita dunia. nggak bisa menyalahkan siapa-siapa. Ya memang kita harus terima gitu. Jadi mungkin metode latihannya yang bergeser. Jadi kita metode latihannya udah pakai virtual. Jadi kita pakai Zoom, Ya. Zoom meeting itu. Jadi kita mengawasi latihan secara media komunikasi lah. Oh gitu, jadi lebih ke online, latihan online ya Mas ya. Jadi nanti ya insya Allah mudah-mudahan lah pandemi ini segera berakhir lah. Soalnya biar semua berjalan, karena kan ya pasti dari segi ekonomi, segi orang usaha, semuanya pasti kena dampaknya karena pandemi seperti ini. Kalau Mas Ramadan sekarang usaha? Kalau usaha kita kebetulan lagi menjalankan ya project, salah satunya One Body Pro nih ya. Oke. Kita udah banyak partner sebetulnya di One Body Pro. Kalau kemarin dipakai di SEA Games Filipina, terus di World Championship Singapura kita udah pakai produk kita. Jadi kita lagi fokus bagaimana caranya One Body Pro bisa dikenal luas. Tapi nanti kalau orang mau pesen insya Allah nanti ada linknya ya, nanti Ya, teman nanti. langsung ke linknya, kasih link nanti orang cari one yang dipakai di SEA Games Filipina Ya. itu One Body Pro, ayo kita pakai. Nah, siapa tahu nanti nular jadi. Boleh. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman. Mungkin kalau ada kurang-kurangnya atau mungkin kurang ditanya yang kurang lah ditanya, nanti silakan komen apa yang mau ditanya. Nanti kalau ngumpul lagi pertanyaannya saya kembali ke Coach Ramadan ya. Oke teman-teman, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas dari saya atau mungkin dari Coach Ramadan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, bye bye. Thank you.